Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Nabil Pratama dengan nomor pokok mahasiswa 240 640 18 74. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mempresentasikan aplikasi real perpindahan color melalui konduksi radial pada sistem pipa berlapis berdasarkan studi mengenai heat transfer analysis of multilayer pada insulated pipes. Mengapa topik ini menjadi penting? Karena di dalam industri, khususnya pada sistem perpipaan uap, minyak, dan gas, sering tuh terjadi kehilangan kalor yang signifikan jika tidak diberikan insulasi yang tepat. Berbeda dengan plane wall yang perpindahan kalornya terjadi secara satu arah yang linear. Nah, pada sistem pipe ini, kalau mengalir dari pusat keluar secara radial. Dan dalam presentasi ini juga, saya ingin menjelaskan mengenai aplikasi real sistem pipa berlapis, pemilihan material dan konduktivitas atau sifat termalnya, skematik radial dan profil temperatur, analisis mengenai resistensi termalnya, persamaan perpindahan kalor radialnya, contoh kalkulasinya, dan kesimpulannya. Dan sebagai pendahuluan, pada multilayer insulation ini adalah komponen yang penting untuk mengurangi kebocoran kalor pada cryostat dan digunakan untuk berbagai aplikasi dalam bidang kriogenik. Perannya sangat signifikan pada saluran transmisi daya superkonduktor atau SCDC, terutama karena rasio luas permukaan terhadap volume yang cukup besar pada rheostat konvensional dan kebocoran kalornya adalah yang sumber utama heat loss atau energi loss pada AC/DC. Untuk itu, jika kita tidak dapat mengurangi kebocoran kalor ke pipa kriogenik pada AC/DC, maka pengembangan AC/DC harus dihentikan. Pada proyek Ishikari, tercapai kriteria kebocoran panas yang telah ditetapkan. Namun, untuk proyek berikutnya dibutuhkan kebocoran kalor yang lebih rendah lagi, karena renewable energy akan menjadi sumber energi dominan pada abad ini. Dan tingkat energi terbarukan lebih rendah dibandingkan jaringan listrik konvensional pada saat ini. Untuk memahami bagaimana proses kebocoran kalor melalui MLI, dilakukan dua jenis eksperimen yang berbeda dan menganalisis datanya. Karena simulasi numerik dirasa tidak memadai untuk menggambarkan perpindahan panas pada MLI. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan mengukur temperatur aluminium coated thin film atau ACTF pada MLI. Metode ini sangat berguna untuk mempercepat waktu eksperimen dalam menguji berbagai jenis MLI. Pengujian secara eksperimental tiga jenis spacer yang berbeda pada MLI. Selain itu, juga dilakukan pengujian bagaimana pengaruh berat MLI terhadap proses perpindahan kalor. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa ketika berat meningkat, kebocoran panas juga meningkat, dan analisis menunjukkan bahwa hal tersebut bergantung
pada konduksi thermal dari spacer. Dan pada akhirnya ditemukan bahwa tipe net merupakan spacer yang paling optimal untuk MLI pada kondisi saat ini. Selain itu, topik ini topik ini sangat penting karena dalam industri khusus di perpipaan uap minyak dan gas banyak terjadi heat loss yang signifikan kalau tidak dikasih insulasi yang tepat. Berbeda dengan plan wall yang perpindahan kalornya secara satu arah linear, pada sistem pipe kalor mengalir dari pusat ke luar secara radial. Selain itu, sistem ini umum digunakan pada boiler, kilang, minyak, dan gas, distribusi uap, dan heat exchanger. Lalu bagaimana material itu ditentukan dan bagaimana juga sifat-sifat thermalnya? Untuk aplikasi yang saya pilih adalah pipa uap industri dengan multi-layer insulation, di mana sistem ini umum digunakan pada boiler, kilang minyak dan gas, sistem distribusi uap, dan heat exchanger. Misal, ada fluida uap dengan temperatur 200 derajat Celcius mengalir di dalam pipa baja. Kemudian lingkungan luar memiliki temperatur sekitar 30 derajat Celcius. Maka, tanpa isolasi, kalor akan mengalir keluar secara radial dan menyebabkan heat loss, penurunan efisiensi sistem, dan berimplikasi juga terhadap risiko keselamatan. Karena geometri pipanya berbentuk silinder, maka perpindahan kalor terjadi sepanjang arah radial, yaitu dari radius dalam menuju radius luar. Inilah yang membedakannya dengan plane wall. Pada radial sistem ini terdapat tiga material dengan sifat yang berbeda-beda. Pertama, ada pipa baja karbon berkonduktivitas sekitar 45 watt per meter Kelvin, berfungsi sebagai struktur utama dan resistensinya relatif kecil karena konduktivitasnya besar. Kedua, ada insulasi rock wool yang berkonduktivitas sekitar 0,045 watt per meter Kelvin yang berfungsi untuk menahan panas dan merupakan resistensi terbesar dalam sistem. Dilanjut aluminium cladding dengan konduktivitas sebesar 205 watts per meter Kelvin yang berfungsi sebagai pelindung luar dari cuaca dan memiliki resistensi yang kecil. Lapisan isolasi menjadi komponen paling penting dalam mengurangi heat loss. Semakin kecil nilai K atau konduktivitas termalnya dan semakin besar ketebalannya atau semakin tebal material tersebut, maka resistensi kalornya juga akan semakin besar. Lantas bagaimana skematik susunan material dan profil perubahan temperaturnya? Jika kita perhatikan, beginilah susunan materialnya itu ditentukan, dibuat, dan dirancang. Berbentuk silindris yang konsentris dengan R1 merupakan radius dalam pipa, kemudian ada R2 yang merupakan insulasi pertama atau sebagai radius luar pipa, R3 sebagai radius luar insulasi, dan R4 sebagai radius luar cladding. Dengan T1 sama dengan temperatur fluida yang panas dan Theta hingga sama dengan temperatur dari lingkungan. Dalam hal ini kalor mengalir dari pipa bagian dalam menuju clouding. Jadi alurnya adalah ada kalor pertama kali masuk melewati pipa R1 bagian dalam. Kemudian kalornya mengalir menuju R2. Melewati R2 lalu lewati lagi R3. Dari R3 masuk ke radius luar cladding atau R4-nya. Dan kemudian dari sana, kan kalau mengalir pasti ada hambatannya kan. Hambatannya itu
dihitung sebagai hambatan total. Dan bagaimana hambatan total itu ditentukan? Karena ini rangkaiannya seri, maka hambatan totalnya tinggal dijumlah saja antara L1 sampai L4. Jadi, hambatan totalnya adalah jumlah antara L1, L2, L3, L4. Jumlah antara radius dalam pipa ditambah dengan radius luar pipa ditambah radius luar insulasi dan ditambah dengan radius luar cladding. Dengan persamaan laju perpindahan kalornya, yaitu temperatur Frida kalor dikurangi dengan temperatur lingkungan per R total. Nah, lantas bagaimana pula profil perubahan temperaturnya? Ditentukan dari persamaan diferensialnya, yaitu 1 per R D per dr dikali R dt per dr sama dengan 0. Dengan solusi umumnya berupa TR sama dengan C1 ln L plus C2. C1 dan C2 ini merupakan sebuah koefisien dengan R sebagai jari-jari. Artinya, distribusi temperatur ini memiliki bentuk logaritmik, bukan linear. Selain itu, punya karakteristik tambahan, berupa heat flux-nya konstan di semua lapisan, di semua lapisan, gradien temperaturnya lebih curam pada radius kecil, dan penurunan temperatur terbesar terjadi pada lapisan dengan resistensi terbesar. Tadi kan resistensi terbesar terletak pada insulasi rock wall. Nah, pada insulasi rock wall itulah terjadi penurunan temperatur paling besar. Artinya delta T-nya paling besar tuh kalau dibandingin dengan dua material lainnya yang terdapat dalam sistem ini. Lebih besar dari pipa baja karbon dan lebih besar daripada aluminium clothing. Secara gambar dapat dilihat seperti ini. Ini adalah visualisasi profil perubahan temperaturnya. Kemudian dari situ kita dapat rumus TR dan juga rumus persamaan diferensialnya untuk menentukan laju perpindahan kalor dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana diagram resistensi termalnya? Nah, diagram resistensi termalnya disusun secara seri dari R1, R2, R3, dan berakhir dari R4. Dan untuk itu, hambatan totalnya tinggal dijumlahkan saja. R1, R2, R3, R4. Ini rangkaiannya seri. Karena ini silinder, maka R atau hambatannya dapat ditentukan dengan cara ln R2 per R1 per 2 pi KL. Dan setiap lapisan memiliki hambatannya masing-masing. R1 ln antara R2 per S1 per 2 pi K1L dengan R2 sama dengan ln R3 per R2 per 2 pi K2L dan R3 ln L4 per R3 per 2 pi K3L. Kalau kita perhatikan, setiap lapisan ini memiliki nilai K yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Karena K itu melambangkan atau menotasikan dari nilai konduktivitas yang berbeda-beda. Konduktivitas apa? Konduktivitas termal. Bagaimana konduktivitas termal bisa berbeda? Karena memakai material yang berbeda. Dan kalau materialnya berbeda, otomatis sifat dan karakteristiknya juga beda dong. Dan dari situ juga konduktivitas termalnya atau sifat termalnya juga berbeda. Itulah mengapa nilai konduktivitas termalnya bisa berbeda-beda. Ada K1, K2, dan K3. Demikian. Nah, untuk hambatan totalnya, karena ini rangkaiannya seri, maka tinggal dijumlahkan aja secara simpel dan sederhana. Cara seperti ini, di mana hambatan totalnya R1 plus R2 plus R3 plus R4. Lalu bagaimana persamaan perpindahan kalau itu disusun dan bagaimana kalkulasi dari study case yang realnya untuk masalah ini. Untuk laju perpindahan kalornya kita dapat menghitungnya dengan cara Q sama dengan T1 min T tak hingga per R total
di mana T1 itu adalah temperatur pada saat dia masuk pertama kali ke pipe, dan T hingga merupakan temperatur yang berasal dari lingkungan. Atau kita bisa langsung saja memasukkannya ke dalam persamaan yang berbentuk silinder, yaitu yaitu Q sama dengan 2PL buka kurung T1 min T hingga dalam kurung per sigma ln RI plus 1 per RI per KI, di mana R ini menunjukkan jari-jari dari suatu material dan K menunjukkan konduktivitas termal dari material, di mana di sini materialnya berbeda-beda berarti konduktivitas termalnya pun berbeda-beda. Dan di sini kalau kita lihat juga ada rumus 2PL, di mana 2PL itu menunjukkan rumus atau persamaan untuk luas sebuah area yang berbentuk silinder. Jika diberikan sebuah data yang sebenarnya dengan R1 sama dengan 0,05 meter, R2-nya 0,055 meter, R3-nya 0,1 meter, R4-nya 0,102 meter, dengan panjang 1 meter dan temperatur fluida kalorinya 200 derajat Celcius, dan temperatur dari lingkungannya sebesar 30 derajat Celcius. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung hambatan untuk tiap-tiap material, tiap-tiap lapisan material. Pertama, hitung dulu R1-nya dengan cara R1 sama dengan ln 0,055 per 0,05 per 2pi kali 45 dikali 1, dan dari hasil perhitungan tersebut kita dapat angka 0,00076 kilo per watt. Itu untuk R1 pada pipa baja. Untuk R2-nya pada insulasi, kita dapat gunakan rumus R2 sama dengan ln R3 per R2 per 2pi kali 0,045 kalikan dengan 1. Jadi R2 sama dengan ln 0,1 per 0,055 per 2pi kali 0,045 dikalikan dengan 1. Dapat hasil 2,37 kilo per watt. Kemudian hitung R3-nya pada cladding. Nah, R3-nya sangat kecil nih. Mengapa kecil? Karena konduktivitasnya pun besar. Dan karena itu R3 tidak dimasukkan dalam perhitungan, sehingga hambatan totalnya adalah 2,37 kilo per watt. Kemudian hitung heat loss-nya. Dan sebelum masuk ke heat loss, hitung dulu perubahan temperatur yang terjadi. Perubahan temperatur caranya adalah dengan menghitung selisih antara temperatur temperatur pada fluida color dengan temperatur lingkungan. T1-nya 200 derajat Celcius, T lingkungannya atau T tahingganya 30 derajat Celcius. Selisih antara 200 dan 30 adalah 170. Itulah delta T-nya. Kemudian dari delta T masuk ke Q, di mana Q rumusnya adalah delta T dibagi dengan R total, dengan delta T-nya 170 dan R totalnya 2,37, masukkan dalam persamaan atau formula, kita dapat laju perpindahan kalorinya atau Q-nya 71,7 watt, sama kayak daya ya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa insulasi sangat dominan dalam menentukan besar heat loss atau kehilangan kalorinya. Lalu, apa sih yang dapat kita simpulkan dari penjelasan saya sejauh ini? Hal yang dapat saya simpulkan adalah perpindahan panas atau kalor pada pipa itu terjadi secara radial. Dan karena terjadi secara radial, distribusi temperaturnya bentuknya jadi logaritmik. Sehingga resistensi thermal silindernya menggunakan fungsi ln R2 per R1. Dalam hal ini,
insulasi memiliki kontribusi paling besar untuk menyumbang resistensi. Tak hanya itu, sistem juga dapat dimodelkan sebagai rangkaian resistensi yang seri. Dan untuk itu, penambahan ketebalan insulasinya sangat efektif untuk mengurangi heat loss. Studi ini sangat relevan untuk desain sistem pepipaan industri agar lebih efisien dan aman. Lalu, merujuk pada referensi atau buku rujukan, jurnal rujukan yang saya pakai untuk presentasi ini, merujuk pada bukunya Suzuki, Tanaka, dan Ishikawa mengenai Experimental Study on Heat Leak Characteristic of Multilayer Insulation for Superconducting DC Transmission Lines by Suragenics, Yamamoto H. Satoe, Y. N. Nakamura T. yang berjudul Heat Transfer Analysis of Multilayer Insulation in Cryogenic in Pipe Systems pada tahun 2001 dan sebuah tulisan atau teks yang berjudul Thermal Performance Evaluation of Multilayer Insulation Under Mechanical Compression pada tahun 2019 karya Kellercy, Johnson, and Smith. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat jadi bahan pertimbangan untuk melahirkan ide-ide baru, inovasi dalam bidang engineering. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.